Sekarang disinilah mereka. Ia dan Nisa duduk di sebuah sofa tamu dalam ruang kerja Juan de Boer. Di sebelahnya, Nisa tak ingat apa-apa selain memandangi Juan dengan kagum, dari atas ke bawah. Begitu seterusnya. Dia seperti model pakaian dalam cowok. Hus, sergah Lara. Secepat kilat ia menginjak sepatu Nisa. Nisa meringis kesakitan, tapi terkekeh pelan. Model-model Calvin Klein. Gitu loh, Ra. Hus. Lara mengamati Juan yang berdiri membelakangi mereka. Ia sedang menerima interkom dari sekretarisnya. Samar-samar ia bisa mendengar jelas apa yang diucapkan lelaki itu. Batalkan meeting dengan kontraktor listrik. Undur sampai besok. Itu kalau mereka mau. Kalau tidak, cancel saja. Apa? Enak sekali membatalkan janji. Sampai di mana kita tadi? Ucap Juan sembari melihat dua tamu ingusan di depannya. Ia duduk dengan santai dan melipat tangannya. Menggulung lengan ke mejanya sesiku. Ia terlihat begitu rileks. Lara tak berani mengangkat wajah. Ia hanya memandang sekilas ruang kerja dengan nuansa monokrom yang modern. Dominan dengan warna putih, abu-abu, dan hitam. Begitu maskulin. Seluruh perabot seperti dibuat secara khusus, ditata dengan gaya dan desain senada. Kayu, logam, dan bahan dari kulit. Ruangan ini seperti menggambarkan kepribadian Juan, membuat Lara tak bisa bernapas. Gadis itu meneguk salivanya. Dadanya masih berdebar keras. Beruntung ada Nisa di sampingnya. Tapi, kenapa Nisa jadi seperti ini? Lara. Suara bariton itu menyadarkannya. Lara menegakkan punggungnya, belum. Mungkin Nisa ada pertanyaan lain. Ya, Allah. Kenapa otaknya mampet di saat seperti ini? Iya, Nisa. Ucap Juan kemudian. Tadi Bapak sudah banyak bercerita mengenai perjalanan bisnis, Taman Asoka. Apakah boleh kami bertanya hal-hal yang lebih pribadi? Tanya Nisa. Gadis mungil itu menikmati sekali wawancara kali ini. Tentu, jawab Juan lugas. Kamu juga boleh bertanya hal pribadi padaku, Lara. Serta merta Nisa menyenggol bahu Lara, memberi isyarat. Kenapa Bapak masih melajang di usia matang ini? Apa tidak ada perempuan yang sanggup membuat Bapak bertekuk lutut? Tanya Lara tiba-tiba. Oke, itu pertanyaan paling bodoh dan tidak sopan yang begitu saja keluar dari bibirnya. Seandainya ada tombol delete, Lara pasti segera delete-nya dan bertanya lain hal. Hobi kesukaan misalnya. Tentu lebih pantas. Kamu sudah menjawab pertanyaanmu sendiri, Lara. Jawab Juan tampak tak kaget dengan pertanyaan itu. Maksudnya, Lara mengangkat dagunya dan berusaha mengkonfrontasi lawan bicaranya. Iya, tak ada perempuan yang membuatku takluk. Jika itu maksudmu, ucap lelaki itu akhirnya. Bukan, tak ada, tapi belum, suara Lara menggantung. Berusaha mengoreksi. Hening. Hanya suara pendingin ruangan yang mendominasi. Lara tak melanjutkan pertanyaan bodohnya. Juan juga tak ingin bersitegang dengan dua tamu kecilnya. Nisa mengamati dengan perasaan aneh. Ia seperti mencium hal-hal yang bersifat rahasia. Sebenarnya, tipe perempuan bagaimana yang bisa membuat Bapak bertekuk lutut itu? Tanya Nisa memecah keheningan. Juan menghela napas. Sangat sedikit perempuan dengan tipe seperti yang kuinginkan. Ia tentunya harus berpenampilan menarik, berkepribadian mulia. Ia harus mengerti mengenai seni, sosial, tata krama, dan tentu berwawasan luas. Menguasai beberapa bahasa dan sangat suka membaca, Juan menjelaskan dengan tenang. Wow, sahut Nisa. Terlalu sempurna. Adakah perempuan yang seperti itu? Lara berkomentar dengan nada hambar. Juan tersenyum tipis, tentu ada. Walau sedikit, ia berhenti sebentar. Aku orang yang sangat kaya, Lara. Wajar jika aku pemilih. Anda bisa menemukan perempuan idaman itu dalam kontes putri sejagat, Lara berkomentar dengan kalem. Juan menyipitkan matanya. Tapi, berusaha tenang, mungkin. Atau tak perlu jauh-jauh, bisa jadi di sini pun ada perempuan seperti itu. Ah, menarik, sahut Nisa. Mungkin Bapak sudah memiliki calon istri ya. Juan berdiri, sudah siang.
Sepertinya dosen kalian menunggu di bawah. Nisa mengucapkan, tanda kecewa. Ia baru saja ingin menulis artikel gosip lewat pernyataan Juan tadi. Sekarang keinginannya pupus. Sebaliknya Lara, tersenyum lega dan segera saja menuju pintu setelah mengucapkan basa-basi terima kasih. Ia ingin berlari cepat menuju taman di bawah, tempat berkumpulnya teman-teman yang lain. Baru beberapa saat ia melangkah meninggalkan ruangan kantor, sebuah suara mengejutkannya. Lara, bolpoinmu ketinggalan. Suara bariton Juan menyentaknya. Lara menoleh ke arah Nisa, yang tersenyum penuh arti. Ia berbalik, berjalan dengan cepat ke arah Juan. Lelaki itu berdiri di depan pintu ruang kerjanya. Juan mengangsur sebuah bolpoin hitam, ragu-ragu Lara menerimanya. Sampaikan pada ibumu, nanti malam aku akan ke Nugraha Wetan. Juan kemudian meninggalkannya begitu saja. Membiarkan gadis itu termangu menimang bolpoin hitam yang tampak begitu mahal di tangannya. Ini bukan bolpoinnya. Sepanjang jalan saat pulang, Nisa terus mengocehkan pertemuannya dengan Juan de Bourgh, tapi Lara tak berminat menimpali. Osman malah terus menggosip tentang skandal-skandal Juan. Bukannya dia ada gosip dengan artis ibu kota? Seru Osman. Namanya saja gosip. Pak Juan gak mungkin berselera serendah itu, timpal Nisa. Namanya saja selingan. Laki-laki kaya dan cakep gampang sekali main perempuan, sinis Osman. Iya kata lambe-lambe, Os. Kamu tahu nggak kalau Pak Juan waktu wawancara tadi terusan ngelihatin Lara? Nisa mencolek Lara yang cuma termangu menimang-nimang bolpoin di tangannya. Aku males komentar, ucap Lara. Jangan-jangan dia naksir kamu, Ra. Hati-hati, kata Osman penuh curiga. Dia cowok sombong, sahut Lara. Wajar dia sombong, Ra. Kaya, cakep, muda, sukses. Jelaslah, yang repot kalau Kismin, goblok tapi sombong. Itu belagu namanya, cericit Nisa. Kamu kali yang naksir dia, Nis. Teriak Osman muak. Kamu juga kali yang cemburu sama dia, Os. Jawab Nisa. Kok bisa? Osman melotot. Ya, karena dia naksir Lara, geblek. Oh, jangan ngeles. Lara tak mengindahkan perdebatan dua makhluk aneh di sampingnya. Ia sedang berkirim pesan pada Bestari menyampaikan pesan Juan tadi. Mungkin, Juan sedang ingin menetapkan tanggal peresmian pertunangannya dan Bestari. Setidaknya, Lara sudah berusaha membantu kakaknya. Kalau tidak bisa, bagaimana dia memaksa? Sedih rasanya membayangkan Bestari menangis lagi nanti malam. Seperti beberapa minggu lalu. Lara tak sanggup meneruskan bayangan itu. Malam itu Nugraha Wetan tak seperti hari-hari biasanya. Selepas mengaji bersama di musala, dan mendengarkan wejangan dari Ustazah Alia yang rutin berkunjung di hari-hari tertentu, putri-putri Ayu Laksmita diminta untuk merapikan rumah. Sofa kulit yang masih bagus tapi jelas terlihat butut dilap dengan penuh perasaan oleh Mbok Darmi. Seperti sedang mengukir sesuatu. Mbok, kok pelan banget ngelapnya? Tanya gendis dengan geli. Gih, non. Cuma teringat Doro Tuan dulu kalau ada acara-acara penting, Mbok Darmi membungkuk lagi. Di ruang makan, Arimbi dan Woro menatap piring jamuan. Aku kenapa masih bingung, yang dipasang di sebelah piring itu sendok, garpu, pisau sama apa sih? Ujar Woro mengamati sendok stainless dan garpu. Googling, sahut Woro. Ih, lama. Aku tanya Mbak Tari saja. Sementara Ayu Laksmita yang sudah berpakaian rapi setelan gaun dari batik sutra dan kerudung satin, yang baru saja keluar dari butik tampak mondar-mandir dengan wajah pucat dan cemas. Sebenarnya, ia tak akan sepanik ini jika kakaknya sudah datang tapi sudah 2 jam menunggu Nyai Sembadra tak juga kunjung tiba. Berkali-kali ia mengoles pelipisnya dengan minyak aromaterapi. Ia merasa tegang, dan kepalanya berdenyut nyeri. Tepat pukul 7:30 malam sedan Eropa memasuki halaman rumahnya, disusul dengan kedatangan Juan de Bourgh yang menaiki undakan menuju pintu utama. Kang Parmin yang sudah diwanti-wanti agar memamerkan senyum paling manisnya memberi hormat. Juan de Bourgh datang bersama asistennya seorang bapak tua yang tampak berwibawa mengenakan baju beskap rapi,
seperti abdi dalam yang biasa terlihat di acara keluarga raja-raja Jawa. Sementara Juan mengenakan kemeja batik dengan hiasan prada berlengan pendek dan celana kain dari bahan linen. Kendati sempat merasa cemas karena tidak didampingi saudari perempuannya, namun Ayu Laksmita tampak lebih tenang menghadapi kedatangan Juan di ruang tamu yang cukup luas dan tertata rapi. Juan duduk dengan sangat tenang, tanpa ada sepercik keraguan di wajahnya. Sementara Ayu Laksmita yang didampingi Mbok Darmi berusaha menguatkan diri menemui calon menantunya. Selama setengah jam Juan dan calon mertuanya bercakap-cakap. Putri-putrinya yang berusaha menguping apa yang diomongkan di ruang tamu dengan menempelkan telinga di pintu tengah yang tertutup rapat. Arimbi, Woro, dan Gendis begitu antusias mendengar apa yang diobrolkan ibu mereka. Sayang, pintu terlalu rapat. Tiba-tiba saja pintu terbuka dan keluarlah wajah khas Mbok Darmi yang datar tanpa emosi. Ia melangkah perlahan menuju kamar Bestari dan Lara. Bestari yang sedang bersiap dengan wajah kusut dan sendu menemui Mbok Darmi. "Iya, Mbok, apa Mama memintaku keluar?" ucap Bestari. "Non Lara diminta ke ruang tamu," kata Mbok Darmi, sementara Lara masih berpakaian santai dan tak bersiap apapun. Gadis itu melonjak kaget disusul dengan pekikan kecil Bestari. "Gusti Allah, Lara, belum terlambat, kamu nggak perlu berkorban untukku," Bestari berkata dengan nada sedikit histeris. Lara segera menyambar baju panjang dan hijabnya. "Nggak usah khawatir, Mbak. Lagian aku belum tahu apa yang diomongin si Juan." "Panggil, Mas Juan." "Lara, yang sopan," keluh Bestari. "Iya, Mas Juan," Lara berdecak. Ia melirik Bestari yang kebingungan. "Bestari yakin melepas, Pak Juan." "Panggil, Mas Juan, Lara," ucap Bestari membantu Lara memakai hijab berwarna biru. "Aku tak memiliki perasaan pada Juan de Bourgh, Ra. Kamu juga tak perlu nikah dini hanya gara-gara aku, Ra." Lara tersenyum masam. "Semua akan baik-baik saja kok, Bestari." Gadis itu berlalu dari Bestari yang memandanginya dengan raut cemas. Ketika Lara hendak membuka pintu ruang tamu, keempat saudarinya berkasak kusuk di belakang mereka mungkin sedang terheran-heran dengan tingkahnya saat ini. Tapi, nasi sudah menjadi bubur. Ia membuka pintu ruang tamu, dan mendapati mamanya berdiri menyambutnya. Di tangan mama sudah tidak ada minyak aromaterapi penghilang rasa nyeri. Sebaliknya, perempuan paruh baya itu tersenyum lebar dan memeluknya. Di sofa tamu, Juan de Bourgh duduk dengan agung. Ia lebih gagah berpakaian resmi dengan batik prada hitam bertulis garis lengkung berwarna emas. Juan tak tersenyum, tapi wajahnya tampak lebih bersahabat ketimbang tadi pagi. Dada Lara mulai berdebar. "Nak Juan de Bourgh begitu baik, sayang. Duduklah, aku ingin agar kamu menjawab pinangannya secara langsung," ucap Ayu Laksmita kegirangan. Ia menuntun Lara duduk di sampingnya. Pipi Lara terasa panas, dan wajahnya merah padam. Ia tak sanggup mengangkat wajahnya. Ia hanya menunduk dan menekuri lantai. Juan tampak tersenyum geli. "Lara memang masih begitu muda, Nak Juan. Dia masih sangat lugu dan polos. Mohon maklum," ucap Ayu Laksmita, sembari menoleh melihat putri keduanya tampak duduk dengan kaku. Juan mengangguk dan tersenyum tipis. "Nona Lara Lembayung de Weish, bersediakah kau menjadi pendamping hidupku?" Lara terpana beberapa saat. Secara spontan ia mengangkat wajahnya, menemukan mata kebiruan Juan yang kali ini entah mengapa tampak teduh. "Apa ia tidak salah lihat? Apa saya tidak salah dengar?" ucap Lara tanpa sadar. Ayu Laksmita tampak gemas. "Lara, Nak Juan sedang mengajukan pinangan untukmu." Juan nyaris tertawa, ia sendiri tak tahu kenapa. "Kamu bisa menjawab, iya, atau tidak, Lara?" "Tentu boleh, iya maksudku saya," jawab Lara cepat. "Anda baik sekali mengatakan secara langsung pada saya." Mamanya tampak resah menoleh ke kiri dan ke kanan mencari botol aromaterapi yang tadi dipegangnya. Namun, saat dilihatnya Juan hanya menahan senyumnya. Ia mengurungkan niatnya. "Nak Juan bisa lihat sendiri kadang Lara begitu spontan dan agak nekat," komentar Ayu Laksmita akhirnya.
tapi kalian membuatku bahagia, katanya menahan haru. Walau senang bukan kepalang, ia tidak meninggalkan Lara dan Juan de Bourgh berduaan di ruang tamu. Hingga akhirnya Juan pamit dengan sangat santun. Menuruni undakan Nugraha Wetan dengan damai. Sementara dirinya dan Lara memandang dari pintu utama yang terbuka lebar. Ini seperti mimpi. Lara bertanya-tanya dalam hati, benarkah yang baru meminangnya itu Juan de Bourgh? Bukan orang lain. Oh, Lara, kamu beruntung sekali, Nduk. Seru Ayu Laksmita sembari memeluk erat putrinya, yang hanya tersenyum datar dan terus berpikir apa yang sebenarnya telah terjadi malam ini.